Kita akan melanjutkan kekosongan di hari kemarin yang sama sekali belum membaca. Kita akan lanjutkan sampai mana? Dumu beralih ke pembahasan hukuman dan penghargaan. Penghargaan tidak boleh melebihi proporsi. Hukuman tidak boleh sewenang-wenang. Duyu ketahui sistem penghargaan pada mereka yang baik dan hukuman untuk mereka yang buruk terdefinisikan secara jelas. Sebagaimana ujaran, jika imbalannya tidak wajar, akan ada pengeluaran yang tidak menghasilkan rasa syukur. Jika hukumannya tidak wajar, akan ada pembantaian yang tidak menimbulkan keseganan. Mei Yao Chen, tatkala orang pantas mendapatkan penghargaan, maka harus dicatat dengan baik, sekalipun bila engkau secara pribadi membenci mereka. Ketika orang pantas dihukum, maka tidak boleh diabaikan, bahkan jika mereka dekat denganmu. Cao meringkas, dengan menilai 7 hal ini engkau bisa mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mei Yao Chen, jika kau dapat mengetahui kondisi sebenarnya, maka engkau akan tahu siapa yang akan menang. Zhang Yu, apabila dirimu unggul dalam ketujuh hal ini, kau sudah menang bahkan sebelum melakukan pertempuran. Apabila dirimu lebih rendah dalam ketujuh hal ini, kau sudah kalah bahkan sebelum pergi berperang. Oleh karena itu, mungkin untuk mengetahui pemenang terlebih dahulu. Master Sung, nilailah keuntungan dalam menerima nasihat, lalu susun kekuatan sesuai dengan itu semua. Untuk melengkapi teknik yang luar biasa, kekuatan harus disusun secara strategis berdasarkan segala sesuatu yang menguntungkan. Cao, struktur tergantung pada strategi ditentukan menurut peristiwa. Master Sung, operasi militer melibatkan muslihat. Sekalipun engkau kompeten, buatlah seakan-akan tidak kompeten. Sekalipun efektif, buatlah seolah tidak efektif. Cao, sesuatu operasi militer tidak memiliki bentuk standar, ini berjalan dengan muslihat. Mei Yao Chen, tanpa mendayakan muslihat, engkau tidak boleh menjalankan strategi. Tanpa strategi, engkau tidak bisa mengendalikan lawan. Wang Xi, muslihat dijalankan bertujuan mencari kemenangan atas musuh. Untuk memimpin kelompok dibutuhkan kejujuran. Zhang Yu, sementara kuat dalam kenyataan, berpenampilanlah seolah-olah engkau lemah. Sementara berani dalam kenyataan, buatlah seolah-olah engkau pengecut. Metode ini efektif melawan bangsa Han. Liu Quan menceritakan kisah tentang bagaimana salah satu jenderal dinasti Han memberontak dengan bergabung dengan suku Han. Kaisar mengirim 10 pengintai untuk mengamati mereka, dan semuanya melaporkan bahwa mereka dapat diserang secara efektif. Kaisar kemudian mengutus Lou Jing yang melaporkan bahwa sebaliknya orang Han tidak dapat diserang secara efektif. Ketika Kaisar bertanya apa sebabnya, dia menjawab, ketika dua negara berselisih, mereka harus memamerkan kekuatan. Pada saat hamba mengintai, yang hamba lihat hanyalah orang-orang lemah dan jompo. Tentu saja mereka kuat namun tampak lemah, jadi hamba menganggap tidak layak untuk menyerang. Kaisar murka. Dia menghukum Lou Jing karena menghalangi jalannya, dan secara pribadi berangkat dengan kontingen besar. Walau demikian, mereka dikepung bangsa Han, terputus dari rute
pasokan selama 7 hari. Simpuli, beginilah yang dimaksud dari pasukan yang tampak lemah. Dumu, ini soal bermain muslihat, menyembunyikan keadaan. Engkau tidak boleh membiarkan lawan mendapati keadaan yang sebenarnya, karena jika musuh melihat kondisimu, dia pasti merespon. Contohnya adalah ketika bangsa Han mengoceh utusan Han, cuma melihat rakyat mereka yang lemah dan renta. Dumu, berarti bahwa ketika kau betul-betul kompeten dan efektif secara naluriah, tampaknya tidak kompeten lagi, tidak efektif, sehingga menyebabkan musuh kurang siap. Wangsi, saat kuat terlihatlah lemah, berani tampaklah takut, teratur tampaklah seolah kacau, penuh terlihat kosong. Bijak tampaklah bodoh, banyak tampaklah sedikit, maju tampaklah mundur, bergerak cepat tampaklah lambat, hendak menguasai tampaklah seakan menjauh pergi. Ada di satu tempat, tampaknya seolah ada tempat lain. Zhang Yu, ketika engkau hendak melakukan pertempuran, buat seolah-olah sedang mundur. Ketika kau mau bergegas, buat seolah-olah sedang berleha-leha. Master Sung, saat kau hendak menyerang yang dekat, buat seolah-olah kau hendak menjauh. Saat kau akan menyerang yang jauh, buatlah seolah-olah kau akan menyerang yang dekat. Liu Quan, hal ini menyebabkan lawan menjadi tidak siap. Master Sung, tidak tarik mereka dengan iming-iming keuntungan, jerumuskan mereka dalam kebingungan. Mei Yao Chen, jika mereka serakah, pancing mereka dengan barang-barang. Zhang Yu, tunjukkan pada mereka sedikit iming-iming dan kemenangan guna memikat mereka, lalu serang dan taklukkan mereka. Dumu, saat musuh sedang kebingungan, kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguasainya. Li Jialin, aku akan mengutus penyeludup licik buat membingungkan mereka, lalu menunggu mereka berantakan untuk menaklukkan mereka. Zhang Yu, gunakan muslihat untuk membuat mereka bingung, arahkan mereka supaya takluk. Ketika negara bagian Yu dan Wei berperang, Yu mengirim 3.000 bandit untuk memberi kesan sedang kacau guna melihat Yu. Beberapa penjahat lari, beberapa menyerah. Pasukan Yu sibuk bertempur dengan mereka hanya untuk dikalahkan pasukan Wu. Master Sung, ketika mereka terpenuhi, bersiaplah melawan mereka. Ketika mereka kuat, hindarilah mereka. Dumu, jika pemerintahan musuh dalam keadaan terpenuhi, artinya ada rasa cinta antara pemerintahan dan diperintah, ada kejelasan dan saling percaya dalam situasi penghargaan dan hukuman. Dan para prajurit terlatih dengan baik, maka kau mesti waspada terhadap mereka. Jangan menunggu sampai bentrokan pecah untuk membuat persiapanmu ketika militer musuh kuat. Kau wajib menghindari mereka sementara waktu, menanti sampai mereka mengendur, mengawasi celah untuk menyerang. Chen Hao, apabila musuh tidak bergejolak untuk serta terpenuhi, maka kau harus mempersiapkan diri dengan matang. Penuhi dirimu juga supaya siap menghadapi mereka. Hao Yangxi, kalau engkau cuma melihat kepenuhan pada musuh dan tidak terlihat celah di sana, maka kau harus membangun kekuatan untuk bersiap-siap. Zhang Yu, sesuatu pepatah lampau berbunyi, berjuang bersama mereka, kau akan mendapati kepenuhan mereka dan apa yang kurang bagi mereka. Keberlimpahan itu yang dimaksud dengan terpenuhi. Kekurangan artinya bersenjangan. Manakala kekuatan militer musuh penuh,
maka kau mesti memperlakukan mereka seolah-olah tak tertandingi. Jangan dengan entengnya langsung menyerang. Sebagaimana bunyi buku panduan militer, ketika kau mendapati celah, majulah. Ketika kau melihat kepenuhan, maka janganlah maju. Jialin, supaya yang lemah bisa mengendalikan yang kuat secara logis, perlu menunggu perubahan. Dumu, ketika persediaan mereka penuh dan pasukan mereka dalam kondisi prima, maka kau mesti mundur untuk menanti celah. Pada saat mereka lengah, amati setiap perubahan dan lancarkan serangan dari celah. Master Sung, gunakan kemarahan untuk membuat mereka kacau balau. Cao Cao, tunggu mereka merosot dan loyo. Liu Quan, ketika pimpinan militer kerap marah, strategi mudah terkacaukan karena sifatnya yang tidak stabil. Dumu, ketika kepemimpinan militer mereka kasar, kau harus membuat mereka murka sampai tidak tahan lagi. Dengan begitu mereka akan serba berburu-buru dengan mengabaikan strategi awal mereka. Mei Yao Chen, jika mereka cepat marah, maka aduk-aduk mereka untuk meninggikan kemarahan mereka sehingga mereka berperang secara serampangan. Zhang Yu, jika mereka kasar dan mudah marah, gunakanlah kejenggahan untuk membuat mereka gusar sehingga moral mereka terganggu, maka mereka akan bertindak serampangan tanpa membuat rencana. Master Sung, gunakan kerendahan hati untuk membuat mereka angkuh. Liu Quan, jika mereka memberikan bingkisan mahal dan kata-kata manis, mereka sedang merencanakan sesuatu. Dumu, begitu mereka terhasut dan hendak bergerak, maka kau harus pura-pura takut untuk membangkitkan semangat mereka. Tunggu sampai mereka kendur lalu berkumpul kembali lantas menyerbu. Mei Yao Chen, tampillah seolah-olah lemah dan tak kompeten supaya mereka merasa tinggi. Wang Xi, terlihat hina dan lemah agar mereka sombong, maka mereka tidak akan memperkirakanmu dan kau dapat menyerang mereka saat mereka lengah. Master Sung, buat mereka letih lantaran melarikan diri. Cao Cao, gunakan kegesitan untuk membikin mereka letih. Wang Xi, berarti membuat banyak serangan mendadak. Ketika mereka keluar, kau masuk. Ketika mereka masuk, kau keluar. Tatkala mereka masuk membantu sayap kiri mereka, kau menunjukkan ke kanan. Tatkala mereka masuk membantu sayap kanan mereka, kau pergi ke kiri. Dengan cara begini kau dapat membuat mereka letih. Zhang Yu, dengan cara demikian kekuatanmu akan tetap utuh sementara mereka kian terkuras. Master Sung, sebabkanlah perpecahan di antara mereka. Cao Cao, utus penyusup-penyusup untuk menyebabkan keretakan di antara mereka. Liu Kang, buat mereka saling bersitegang, sebabkan perpecahan antara kepemimpinan dan para pemangku jabatan mereka, lalu lakukan serangan. Dumu, artinya apabila terdapat hubungan baik antara pemimpin musuh dan pengikutnya, maka kau mesti menerapkan suap demi menyebabkan perpecahan. Chen Hao, jika mereka pelit, maka kau murah hati. Jika mereka keras, maka kau bersikap lunak. Dengan begitu pemimpin dan pengikut mereka akan saling curiga dan kau bisa menyebabkan perpecahan di antara mereka. Dumu, rayu mereka dengan iming-iming nasib baik. Kirim penyusup di tengah-tengah mereka, minta alih retorika menggunakan perbicaraan cepat untuk mengambil hati para pemimpin dan pengikut mereka, memecah belah organisasi dan kekuasaan mereka. Zhang Yu, engkau dapat menyebabkan keretakan antara pemimpin dan pengikut mereka atau antara sesama mereka dan sekutu mereka, menyebabkan perpecahan kemudian membidik mereka. Master Sung, serang ketika mereka tidak siap, lakukan penyerangan ketika mereka tidak mengharapkannya. Cao Cao, serang saat mereka lengah, bergeraklah saat celah terbuka. Meng Xi,
Serang celah mereka, serang saat mereka lengah. Jangan biarkan musuh mencari cara untuk bersiap. Inilah sebabnya dalam operasi militer ketidakberbentukan adalah yang paling efektif. Satu pemimpin prajurit yang hendak berkata, gerakan paling efisien adalah gerakan yang tidak terduga. Rencana terbaik adalah yang tidak diketahui. Master Sung, formasi dan produser yang digunakan oleh militer tidak boleh dibocorkan sebelumnya. Cao Cao, membocorkan berarti mengumbar. Militer tidak memiliki bentuk yang tetap. Sama halnya air yang tidak memiliki bentuk tetap. Beradaptasilah saat menghadapi musuh, tanpa memberitahu mereka apa yang hendak kau lakukan. Karenanya penilaian atas musuh ada di pikiran, pengamatan situasi ada di mata. Likuan, serang ketika mereka tidak siap dan tidak mengharapkannya, maka engkau pasti menang. Yang demikianlah inti dari seni pertempuran, harus dirahasiakan dan tidak dibocorkan. Dumu, mengungkapkan sesuatu berarti membicarakannya. Artinya segenap strategi menjamin kemenangan militer tersebut tentu tidak bisa diseragamkan. Pertama, melihat formasi musuh, baru kemudian menerapkannya. Engkau tidak bisa mengatakan apa yang kau lakukan sebelum terjadi. Mei Yao Chen, sebab kau beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tepat dalam menghadapi musuh. Mana mungkin kau bisa mengatakan apa yang akan kau perbuat. Master Sung, orang yang memperhitungkan kemenangan di markas bahkan sebelum melakukan pertempuran adalah orang yang memiliki faktor strategis di pihaknya. Orang yang memperhitungkan ketidakmampuan untuk menang di markas sebelum melakukan pertempuran adalah orang yang memiliki faktor strategis paling sedikit di pihaknya. Pihak yang memiliki banyak faktor strategis menguntungkan yang membuat menang. Pihak yang memiliki sedikit faktor strategis membuat kalah. Lebih-lebih bagi pihak yang tidak memiliki faktor strategis yang menguntungkan mengamati persoalan, aku bisa melihat siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Zhang Yu, ketika strategimu dalam lagi jauh jangkauannya, maka banyak yang kau peroleh dengan perhitunganmu sehingga bisa menang bahkan sebelum kau bertempur. Ketika pemikiran strategimu dangkal dan rabun, maka sedikit yang kau peroleh dengan perhitunganmu sehingga kau kalah sebelum bertempur. Strategi banyak menang atas strategi sedikit, sehingga mereka yang tak memiliki strategi tidak bisa kalah. Oleh karenanya dikatakan pejuang yang menang telah menang terlebih dahulu sebelum berangkat berperang, sedangkan pejuang yang kalah lebih dahulu berperang dan kemudian berusaha untuk menang. Luar biasa. Ya, seperti itu guys. Kita lanjut episode selanjutnya.